Baik pemirsa, mengawali berita hari ini, kenalan lewat media sosial kembali memakan korban. Kali ini seorang wanita asal Kabupaten Jember menjadi korban penipuan oleh teman kencannya yang baru 3 hari ia kenal. Satu unit sepeda motor berhasil digondol pelaku yang diketahui masih berstatus mahasiswa aktif tersebut. Ironisnya, pelaku meninggalkan korban di toko pinggir jalan saat membawa kabur motor milik teman kencannya. Sungguh tega, itulah kata yang paling tepat untuk disandingkan kepada SA, satu dari kedua tersangka yang diamankan unit reskrim Polsek Genteng atas kasus penipuan serta penggelapan satu unit sepeda motor milik wanita asal Jember bernama Vika Susanti pada 30 Januari lalu. Bagaimana tidak, pria asal desa Taman Sari, Kecamatan Tegal Sari tersebut tega menipu teman kencannya yang baru 3 hari ia kenal lewat aplikasi pertemanan Facebook. Kejahatan tersangka sudah terencana dengan matang. Bukti itu diperkuat saat pelaku sengaja mengajak bertemu dengan korban pada hari pertama dan kedua di salah satu kafe wilayah Jember. Pada saat eksekusi, pelaku mengajak korban untuk bertemu di Banyuwangi dengan dalih menghadiri pernikahan temannya. Jebakan tersangka ternyata berbuah hasil. Korban pun mengiyakan pertemuan tersebut tanpa menaruh curiga sedikit pun kepada SA. Benar saja saat sedang mampir ke salah satu warung di wilayah desa Kaligondo, korban yang saat itu meminta untuk membeli minuman langsung ditinggal begitu saja dengan membawa satu unit Honda Scoopy milik korban. Ironisnya, pelaku merupakan seorang mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi swasta di Kecamatan Genteng, serta santri yang tengah mondok di salah satu pondok pesantren di Banyuwangi. Kasus ini dapat terungkap setelah polisi berhasil melacak salah satu nomor rekening milik tersangka SA yang pernah mentransfer sejumlah uang kepada korban. Tersangka SA berhasil ditangkap saat ia berada di pondok pesantren tempat ia mengaji. Kebetulan yang bersangkutan adalah mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi di Genteng dan juga kebetulan termasuk juga nyantri di salah satu pondok pesantren di wilayah Banyuwangi. Kenalan itu emang pakai nama samaran atau gimana? Ya, dia hanya inisial aja ya, pokoknya dia seorang laki-laki dengan foto itu, jadi tidak pernah menyebutkan namanya. Yang dipakai foto yang bersangkutan, tapi karena itu ini mungkin pinternya si terlapor, dia menghilangkan jejak, menghilangkan fotonya itu. Terus kemarin ditangkap di salah satu bedak pondok pesantren. Itu penangkapannya di pondok pesantren ya? Oh. Iya. Untuk unit motornya sendiri kan gimana? Unit motornya jenis Scoopy itu dijual secara COD, diantar oleh temannya yang sekarang kita juga lakukan penangkapan karena membantu. Itu dijual ke Madura. Nah, kita lacak ke sana, nomornya dan alamatnya tidak tahu karena ketemunya di jalan, bukan di rumah yang membeli. Itu dengan posisi tidak ada surat-surat atau gimana dan jualnya? Betul, tanpa surat-surat dengan nilai 5 juta dan yang bersangkutan yang menjualkan dapat bagian 1,5 juta, namun dipinjam kembali oleh terlapor 1 juta, jadi yang menjualkan dapat bagian 500.000. Sementara itu, MS, rekan korban yang juga ikut ditetapkan menjadi tersangka, tidak menyangka bakal ikut ke dalam pusaran penipuan yang dilakukan temannya sendiri, hingga berujung penangkapan atas dirinya. Meski mengetahui bahwa itu barang hasil tindakan kejahatan, namun dirinya mengaku hanya ingin membantu atas dasar kasihan kepada sahabatnya tersebut. Iya, mikir sebetulnya. Resiko sebenarnya. Makanya kan saya kalau sebelum perjanjian itu saya kan udah teman lama ya, teman lama. Karena dia bilangnya yakin aman posisinya kan. Oke, kalau saya jualkan bisa gitu kan, tanpa bayaran waktu itu kan. Tapi satu syaratnya, kalau seandainya kamu kena, jangan nyangkut pautkan nama saya gitu kan. Kalau jual kan bisa, karena kasihan kan, namanya barang udah di tangannya dia kan bingung dikembalikan atau gimana, tapi kan udah anggaplah kasus lah, ya kan.
Jadi ya mau gak mau saya suruh jual gitu kan. Oleh polisi, kedua pelaku dijerat dengan pasal 378 dan atau pasal 372 KUHP tentang dugaan penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kedua tersangka kini sudah ditahan di Mapolsek Genteng. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan.